Untuk pembahasan selanjutnya yaitu cara melakukan rubber sheet. Rubber sheet bisa diartikan sebagai proses untuk menempatkan model atau gambar pada posisi sebenarnya. Nah, posisi pada peta sendiri ditunjukkan oleh adanya nilai koordinat, di mana untuk peta RPI nilai koordinatnya terletak di masing-masing sudut di muka peta, di pojok kanan atas, pojok kanan bawah, pojok kiri atas, dan pojok kiri bawah. Nah, ini contoh dari nilai koordinatnya. 90 sekian MU merupakan nilai koordinat di sumbu Y, sedangkan 05 sekian MT merupakan nilai koordinat di sumbu E. Nah, bisa kita cek apabila kita tempatkan kursor tepat di tengah-tengah garis perpotongan garis vertikal dan horizontal ini. Kita tempatkan di tengah-tengah, maka nilai koordinat yang ada di bawah ini berbeda dengan nilai koordinat yang ada di peta. Maka bisa diartikan bahwa peta tersebut belum berada di posisi yang sebenarnya atau belum bergeoreferensi. Nah, apabila di AutoCAD teman-teman tidak muncul nilai koordinat di bawah ini, itu bisa dimunculkan dengan klik di kanan pojok kanan bawah customization, kemudian dicentang koordinatnya. Nah, titik perpotongan antara garis vertikal dan horizontal ini, di titik tengah-tengahnya ini merupakan titik di mana koordinat ini yang diketahui. Nah, kemudian cara untuk melakukan rubber sheet sendiri yaitu dilakukan dengan menginput sebuah komen. Komennya sendiri yaitu header sheet, seperti yang saya ketikkan di komen di bawah ini. Apabila kita sudah mengetik header sheet, kita enter, kemudian akan muncul komen header sheet base point 1. Artinya kita disuruh untuk menentukan base point pertama. Kemudian kita klik saja di perpotongan garis vertikal horizontal ini. Kita klik tepat di tengah-tengahnya. Seperti ini. Akan muncul header sheet reference point 1. Kita masukkan nilai koordinatnya atau nilai referensinya. Masukkan 5. Bentar. Nah, seperti ini ada header sheet reference point 1. Kita masukkan nilai koordinatnya seperti ini. Nah, cara untuk memasukkan nilai koordinatnya yaitu nilai koordinat di sumbu X terlebih dahulu, diikuti koma sebagai pemisah, kemudian nilai koordinat di sumbu Y. Nah, apabila nilai yang diinput sudah benar, bisa kita enter, kemudian akan muncul komen header sheet base point 2. Nah, kemudian kita klik titik di mana base point 2 berada. Misalnya di kanan bawah, pojok kanan bawah. Kita klik tepat di tengah-tengah perpotongan garis ini. Kemudian kita masukkan nilai koordinatnya seperti sebelumnya. Kemudian jika sudah, kita klik enter. Kita masukkan base point yang ketiga. Lanjut ke pojok kiri bawah. Kita klik tepat di tengah-tengah. Kemudian memasukkan nilai koordinatnya. Jika sudah, kita enter. Kemudian klik titik di pojok kiri atas sebagai base point keempat.
dan kita enter. Nah, karena di peta RB ini hanya memiliki 4 titik yang diketahui koordinatnya, maka untuk base point kelima kita skip saja, langsung kita klik enter. Maka akan ada pilihan select object by area atau by select. Nah, di sini akan saya pilih by select saja. Kemudian kita gerakkan kursor dari pojok kanan atas ke pojok kiri bawah seperti ini. Kira-kiranya sudah terselect petanya. Kita klik. Nah, apabila ada tulisan specify opposite corners one found, maka artinya ada satu objek yang sudah terpilih. Biasanya ditandai dengan adanya garis biru putih di tepi objek tersebut seperti ini. Nah, ini artinya petanya sudah terpilih, sehingga objek peta ini yang akan terrubber sheet atau tergeoreferensi. Setelah itu kita klik enter pada komen. Nah, maka tampilan peta akan menghilang dari workspace AutoCAD. Nah, itu karena peta akan ditempatkan di posisi yang sebenarnya. Maka dari itu kita klik Z, kita ketik Z pada komen atau zoom. Kemudian kita pilih E atau extend. Nah, ini merupakan tampilan muka peta yang sudah tergeoreferensi atau sudah dilakukan rubber sheet. Nah, kita bisa cek di masing-masing base point. Nah, apabila kita tempatkan kursor tepat di tengah-tengah ini, maka nilainya tidak akan jauh beda dengan yang ada di gambar atau yang ada di peta. Pastinya nanti kalian akan menemui juga kesalahan beberapa meter dari yang nilai sebenarnya, tapi itu merupakan sebuah hal yang wajar apabila kesalahan yang didapatkan itu tidak terlalu besar. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai digitasi peta. Sebelum belajar digitasi peta, kita harus mengetahui mengenai snap di AutoCAD. Biasanya itu terdapat di toolbar di bawah yang bersimbol kotak. Nah, untuk defaultnya biasanya itu yang aktif hanya endpoint. Nah, untuk keperluan digitasi objek, biasanya saya tuh gunakan endpoint, midpoint, dan nearest. Nah, ini coba saya jelaskan satu-satu terlebih dahulu. Misal saya punya garis, dua garis. Nah, jika yang aktif hanya endpoint saja, maka kita hanya bisa menghubungkan dari satu ujung garis ke ujung garis lainnya. Nah, yang bersimbol kotak ini. Nah, misal seperti ini bisa, atau seperti ini. Nah, itu yang aktif hanya endpoint. Jika yang aktif midpoint, kita aktifkan midpoint, maka kita bisa menghubungkan ke tengah-tengah segmen garis. Nah, yang bersimbol segitiga ini, seperti ini. Nah, untuk nearest sendiri, itu kita bisa menghubungkan ke titik di sembarang garis. Misal di sini, dari ujung sini ke ujung yang sini juga bisa. Misal di sini atau di sini atau di sini, terserah bisa untuk nearest. Nah, snapping ini untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan digitasi. Nah, untuk digitasi sendiri itu ada 3, yaitu untuk digitasi point, digitasi garis, dan digitasi poligon. Nah, sebelum melakukan digitasi, kita harus membuat layar sesuai objek yang akan kita digit. Nah, misal kita akan mendigit bangunan. Di sini bangunan disimbolkan dengan kotak hitam kecil ini. Nah, misal kita mulai dengan mendigitasi point. Nah, biasanya untuk digitasi point itu tuh untuk mendigit suatu bangunan seperti tempat peribadatan, kuburan, kantor pemerintahan, rumah sakit, pasar. Biasanya ada di simbol seperti ini. Nah, misal kita akan mendigit bangunan, kita harus mulai dengan membuat layar bangunan terlebih dahulu. Kita klik layar properties, kita new layer, klik new layer, kita beri
nama layer, misal bangunan, terus kita pilih warna defaultnya, misal ini saya pilih magenta, kemudian kita set current untuk mengaktifkan layar bangunan di workspace AutoCAD. Nah, untuk melakukan digitasi poin, itu kita bisa menggunakan command berupa poin, atau cukup ketikkan PO di command line, lalu kita enter. Lalu kita klik tepat di tengah-tengah simbol bangunan ini. Jika sudah kita enter, lalu kita ketik poin lagi atau kita enter lagi, lalu kita klik. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya sudah mendigit 3 poin, namun tidak kelihatan karena terhalang oleh muka peta. Maka kita klik peta ini, kita select, kemudian klik kanan, draw order, pilih send to back. Nah, maka di sini digitasi kita sudah kelihatan, ada beberapa poin yang sudah terdigit. Nah, biasanya tampilan digitasi poin itu tidak seperti ini. Untuk tampilan defaultnya itu berupa titik kecil, tidak kelihatan. Nah, seperti ini biasanya itu tidak kelihatan, padahal sudah ada 3 digitan poin. Nah, tapi tenang saja, itu bisa diatur untuk ukuran poinnya dengan ketik ptype di command line. Kita pilih bentuk poinnya, misal saya pilih yang ini, kita bisa mengatur ukuran poin, itu bisa berupa relatif dari layar atau unit absolute, terserah dari teman-teman. So, kita oke. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, menjadi lebih kelihatan. Nah, misal kita ingin mendigit poin yang lain, misal kita mendigit titik tinggi atau hexspot. Nah, kita buat layer lagi. Nah, kita pilihkan titik tinggi, misal. Kita pilih warnanya, kita pilih warna yang lain untuk membedakan objek satu dengan objek yang lain. Misal saya pilih warna kuning, kemudian kita set current. Oke. Nah, lalu kita ketik poin lagi di command line, digit point. Nah, ini titik tinggi, kita klik. Nah, karena ini titik tinggi, maka dari titik ini harus mempunyai atribut atau informasi berupa tinggi. Nah, di sini ada titik 167. Ini artinya di titik ini tinggi dari permukaan bumi itu 167 mdpl. Nah, kita bisa mengisikan informasi dari titik tinggi ini dengan klik dari titik ini. Kita select titik ini, kemudian kita klik kanan, properties. Nah, untuk kita isikan position z-nya. Nah, itu kita bisa isikan 167. Seperti itu. Di nanti titik ini berisi informasi X, Y, Z dengan Z itu 167 mdpl. Nah, selanjutnya kita ingin mendigit garis. Nah, untuk digitasi garis itu biasanya digunakan untuk mendigit suatu jaringan, bisa jaringan jalan atau jaringan perairan seperti sungai, atau bisa digunakan untuk mendigit garis kontur. Nah, misal di sini kita akan mendigit jalan. Sini ada jalan. Nah, kita buat layer baru seperti tadi. Nah, ini sudah kita buat layer baru, kemudian kita klik polyline di sini di draw, atau kita pilih ketik command PL di command line. Nah, itu untuk mendigit garis. Nah, ini sebentar saya akan jelaskan perbedaan polyline dengan line. Nah, jika kita pilih polyline, misal ini kita punya 3 segmen garis.
jika kita klik itu menjadi satu kesatuan. Sedangkan kalau kita klik line seperti ini sama-sama punya 3 segmen garis, tapi jika line satu segmen itu terpisah-pisah, beda dengan polyline. Nah, seperti itu. Jadi misalnya untuk mendigit kontur, nah nanti itu untuk memudahkan itu menggunakan polyline, karena cukup kita klik, misal ada beberapa segmen garis, kita input satu informasi atribut tingginya. Nah, kalau kita salah menggunakan line, kita harus menginput informasi tingginya di masing-masing segmen garis ini satu persatu. Itu cukup memakan waktu yang cukup banyak. Maka dari itu untuk digitasi polyline kita menggunakan polyline. Nah, misalnya ada jalan seperti ini yang berbentuk yang putus-putus, garis putus-putus merah, kita cukup klik PL di komen, kemudian kita digit seperti ini. Nah, jika dirasa digitan sudah selesai, nah kita cukup klik escape di keyboard atau enter. Nah, maka digitan akan terputus. Ini digitan jalan. Nah, misal ini jika digitan kurang, ini kurang menutup seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan lagi dengan klik PL terus kita hubungkan. Nah, seperti itu. Misal kita hubungkan ke sini. Nah, jadi kita punya dua polyline di sini. Nah, padahal ini seharusnya bisa menjadi satu polyline. Nah, untuk menghubungkan dua polyline menjadi satu polyline, kita bisa ketik join. Kita ketik join di command line, terus kita enter. Nah, maka akan muncul komen seperti ini. Sudah terjoin menjadi satu polyline. Jika kita klik, nah, yang dua polyline tadi sudah terjoin menjadi satu polyline. Seperti di gambar di muka AutoCAD ini. Nah, itu untuk digitasi garis. Misal untuk mendigit kontur, didigit berbentuk garis, kemudian untuk informasi tingginya bisa diisikan seperti yang dicontoh titik tinggi tadi. Itu. Nah, terus kemudian kita mau mendigit area atau poligon, itu juga konsepnya sama, menggunakan polyline, tapi untuk titik akhir dan titik awal itu sama, jadi digitan bermula dari satu titik dan kembali ke titik tersebut. Nah, misal kita ingin mendigit pemukiman yang berwarna merah ini, nah, jika kita sudah membuat layarnya, kita klik PL atau polyline, misal kita digit dari sini. Nah, ini gunanya nearest, kita bisa mulai mendigit di sembarang tempat di sepanjang garis. Misal kita digit seperti ini, garis yang berwarna hijau ini. Nah, kita digit seperti ini. Nah, pastikan jika kalian mendigit dan berimpitan dengan objek lain, itu didigit di endpoint-nya. Kita cari kita cari kotak ini, nah didigit sehingga berimpit dengan digit objek digitasi yang lain. Nah, di sini kita punya layar pemukiman berbentuk poligon. Nah, ini jadi berbentuk seperti ini. Dari titik awal didigit ke sini, kembali ke titik akhir. Nah, misal kita ada kesalahan digit
bentuknya kurang sesuai. Nah, kita bisa menambahkan vertex atau menghapus vertex. Cukup tempatkan ini kursor plus ini ke salah satu vertex. Nah, nanti akan ada pilihan add vertex atau remove vertex. Misal kita add, kita tempatkan di sini, atau misal kita remove. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, seperti itu. Atau dari teman-teman ada kesalahan mendigit, digitannya terlalu melebihi. Misal dari teman-teman digitnya seperti ini. Nah, misal saya nonaktifkan dulu layar nolnya, sama layar jalannya kita aktifkan, nonaktifkan terlebih dahulu. Nah, ini jadi digitan dari teman-teman ini melebihi. Nah, ini ada lebih, padahal harusnya sampai sini saja. Nah, itu cukup kita trim dengan kita select terlebih dahulu objeknya, kita ketikkan trim di command, lalu kita enter. Kemudian kita pilih objek garis yang melebihi ini, dan maka akan terhapus objek yang garis yang melebihi batas tersebut. Nah, jadi itu untuk digitasi, dari digitasi point, garis hingga digitasi poligon. Nah, untuk mendigit peta RBI bisa dilakukan dengan membuat layar terlebih dahulu, kemudian mendigit sesuai peruntukannya, misal point, garis, atau poligon, dan dilanjutkan ke objek yang lainnya, seperti itu.